Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Nurmaida Magokfiroh, dan rekan saya Muhammad Sultan Febriansah, dan yang terakhir Lady Matiana Masa. Di sini kami akan menjelaskan pendekatan humanistik. Sebelum memasuki pada materi pendekatan humanistik, kami akan menjelaskan sedikit dari psikologi, ilmu psikologi, dan psikologi humanistik. Apa itu psikologi? Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai jiwa atau kejiwaan. Dan ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai pikiran dan perilaku. Dan yang terakhir, psikologi humanistik. Psikologi humanistik adalah salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang utuh, memiliki potensi serta mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, di sini kami akan menjelaskan pendekatan humanistik. Berhubungan di slide tidak ada, saya akan menjelaskan langsung apa dari pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memandang peserta didik sebagai individu yang utuh dan memiliki keunikan serta potensi dan kecerdasan masing-masing. Kami akan mengambil contoh pendekatan humanistik dalam bidang pembelajaran. Contohnya seperti guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran, dan guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar mengerti. Jadi, guru harus memahami karakter murid supaya mampu menyesuaikan keinginan murid tersebut. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam teori belajar humanistik. Karena di slide tidak ada, saya akan menjelaskan langsung apa itu macam-macam teori belajar humanistik. Macam-macam teori belajar humanistik ada 4. Yang pertama, teori belajar Arthur Combs. Yang kedua, teori belajar Bloom dan Krathwohl. Yang ketiga, teori belajar Carl Rogers. Dan yang terakhir, teori belajar Maslow. Apa itu teori belajar Arthur Combs? Teori ini berpandangan bahwa belajar akan terasa berarti bagi pelajar itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik tidak memiliki wewenang untuk mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu pembelajar. Kepekaan pendidik menjadi kunci terlaksananya teori belajar ini di sekolah. Pendidik juga harus memberikan pemahaman bahwa nilai bukan hal utama yang ingin dicapai pada pembelajaran, melainkan proses untuk mendapatkan pengetahuannya. Dan yang kedua, teori belajar Bloom dan Krathwohl. Teori ini teori belajar yang dikemukakan Bloom dan Krathwohl ini fokus pada hal-hal yang pasti bisa dikuasai oleh seseorang setelah melalui proses belajar. Teori ini juga memberi latar belakang ditemukannya taksonomi Bloom yang kini dikenal di dunia pendidikan Indonesia. Dan yang ketiga, teori belajar Carl Rogers. Teori ini dikemukakan oleh tokoh psikologi humanistik dari Illinois, Amerika Serikat. Menurut Carl Rogers, belajar harus melibatkan sisi intelektualitas dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar wajib dimiliki oleh individu yang sedang belajar. Yang terakhir, teori belajar Maslow. Teori yang dimukakan oleh Abraham Harold Maslow ini berpandangan bahwa setiap individu akan berupaya memenuhi kebutuhan hierarkis hidupnya. Oleh karena itu penting adanya dorongan untuk maju ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita akan memasuki slide yang berikutnya. Tokoh yang mempengaruhi besar dalam pengembangan psikologi humanistik. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya.
saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang tokoh yang berpengaruh besar dalam perkembangan psikologi humanistik. Yang pertama adalah Arthur Combs. Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak bisa memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua adalah Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang ketiga adalah Charles Roger. Menurut Roger, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Asumsi dalam psikologi humanistik. Yang pertama, manusia memiliki kehendak bebas atau free will untuk bergerak. Psikologi humanistik memandang individu pada hakikatnya memiliki potensi dan mampu memaksimalkan dirinya. Hal ini didasarkan dari latar belakang pendekatan psikologi humanistik yang didasari prinsip eksistensialisme, di mana individu memiliki kehendak atau free will untuk menjalani kehidupannya dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang kedua yaitu setiap manusia itu unik dan memiliki potensi. Psikologi humanistik meyakini bahwa setiap individu atau manusia memiliki keinginan dan dorongan untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Asas ini lahir sebagai nilai yang positif dan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi dalam dirinya. Dan yang ketiga yaitu individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasi dirinya. Asumsi berikut ini menganggap bahwa setiap individu memiliki dasar kebutuhan di dalam hidupnya. Kebutuhan ini mendorong pada aktualisasi diri yang menyangkut pada pertumbuhan psikologis, pemenuhan dan keputusan di dalam hidup sebagai dasar motif kemanusiaan. Kondisi individu yang tidak mampu mengaktualisasikan dirinya yang terkadang menjadi hambatan dalam kepuasan hidup di dalam diri individu tersebut. Dan limitasi psikologi humanistik. Psikologi humanistik mendorong seseorang untuk mampu melihat potensi atas dirinya hingga mendorong individu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dari psikologi humanistik, kita diajak untuk belajar lebih menerima diri sendiri dan meyakini potensi yang ada pada diri kita. Dan untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang satunya. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan slide selanjutnya ada manfaat teori belajar humanistik. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Yang keempat, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya ada tujuan teori belajar humanistik. Tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Pembahasan selanjutnya, konsep teori belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik, untuk mencapai kesuksesannya, seorang individu harus memiliki motivasi yang kuat,
sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan afektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Berikutnya adalah ada kesimpulan dari pembahasan slide kelompok kami, yaitu pendekatan humanistik merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memandang peserta didik sebagai individu yang utuh dan memiliki keunikan serta potensi dan kecerdasan masing-masing. Tujuan humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Terima kasih penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.